Kita bersyukur kepada Allah yang selalu memberikan berbagai nikmat kepada kita. Alhamdulillah, kita mensyukurinya di tempat yang paling mulia ini. Mudah-mudahan tempat yang paling mulia ini Allah muliakan kita, Allah limpahkan segala kebaikan kepada kita, Allah jadikan kita serta keturunan kita orang-orang yang mencintai ilmu. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang patut kita jadikan contoh dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, dan memang tidak ada pilihan lain yang harus kita jadikan contoh kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sampai pada tahun 2025 sudah kita nikmati 18 hari. 2024 selamat sudah, nggak mati 2024. 2025 kita tunggu, karena perjalanan hidup kita sebetulnya hanya bukan 1 tahun, 1 hari. Jatah kita satu hari, cuma ditambah lagi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligod. Hanya kita siapkan untuk hari esok. Mudah-mudahan perjalanan waktu yang Allah berikan kepada kita ini menambah kesemangatan kita dalam ibadah. Karena dengan menikmati waktu ini, waktu yang kita jalani ini, sebetulnya kita akan menikmati hasil yang lebih hebat dari apa yang kita rasakan di dunia ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pada pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan tentang salat dan bacaannya. Pagi hari ini kita lanjutkan ma yaqulu fir ruku' was sujud. Apa yang kita baca ketika ruku' dan sujud. Sudah tentu dalam keseharian kita sholat, kita sudah biasa membaca bacaan dalam ruku dan sujud. Tapi paling tidak dengan membahas ini, kita mengetahui posisi kita, kenapa para imam ini membicarakan ruku dan sujud. Ittafaqal jumhur ala man'i qiraatil Qur'an fir ruku' was sujud. Ulama bersepakat, jumhur bersepakat bahwa tidak boleh waktu ruku' dan sujud itu membaca ayat Qur'an. Li hadis Ali fi dzalika qala nahani Rasulullah an aqra'al Qur'ana raqi'an wa sajidan. Dalilnya apa? Dari Ali, bahwa Rasulullah melarang aku untuk membaca Al-Qur'an ketika ruku dan sujud. Qala Tabari wa hadisun sahih. Wa bi akhadha fuqal amsar wa sara qaumun minat tabi'in ila jawazi dzalik.
Dalil tadi dari Ali itu sahih. Tetapi ada kaum yang mereka menyatakan boleh dalam ruku itu membaca ayat Quran. Jadi jangan bikin bingung ya. Wah, kalau gitu boleh baca ayat Quran nih gitu kan? Wa huwa madhhabul Bukhari li'annahu lam yasih al hadis indahu. Kenapa ada kaum yang menyatakan bahwa boleh baca Quran ketika ruku dan sujud? Ini pendapatnya pengikut Imam Bukhari. Kenapa mereka berpendapat demikian? Li'annahu lam yasih al hadis indahu. Karena bagi pengikut madzhab Bukhari, hadis yang dikatakan Ali itu tidak sahih. Jadi nilai hadis yang dikatakan Ali itu menurut pengikut madzhab Bukhari tidak sahih. Wa talafu hal fi ruku was sujud qaulu mahdudun yaqulu al musalli amla. Mereka berbeda pendapat. Apakah dalam ruku dan sujud itu memang ada bacaan yang khusus untuk orang sholat atau tidak? Jadi berbeda pendapatnya. Mereka katakan apakah dalam ruku dan sujud itu ada bacaan khusus ketika sholat. Faqala Malik laisa fi dzalika qaul mahdud. Kata Imam Malik, enggak ada bacaan yang pasti ketika ruku dan sujud. Itu pendapatnya Imam Malik. Wa dzaba Syafi'i wa Abu Hanifah wa Ahmad wa jama'atun ghairuhum ila annal musalli yaqulu fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim. Tapi kata Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Ahmad dan jamaah mereka mengatakan orang yang sholat ketika ruku baca subhana rabbiyal azim. Ini mulai jelas ya. Salasan 3 kali. Wa fi sujud, sedangkan dalam sujud membaca subhana rabbiyal a'la salasan. Begitu juga ketika sujud membaca subhana rabbiyal a'la. Alama fi hadisi Uqbah ibn Umar wa qala Sauri ahabu ilayya ayakulahu al-imam khamsan fi sholati hatta yudrikul ladhi khalfahu salasa tasbihat. Nah, ini pendapat Sauri. Apa kata beliau? Aku lebih suka kalau imam itu bacanya 5 kali, jangan 3 kali. Supaya apa? Supaya makmum tidak ketinggalan. Jadi kan kalau imam itu kan biasanya mempertimbangkan makmum. Jangan sampai ada kesan kata makmum, imam lama banget. Maka seringkali kita mendapatkan imam bisa jadi lebih cepat. Karena teguran Rasulullah kepada imam itu karena kepanjangan atau karena kecepatan? Karena kepanjangan. Rasul menegur imam itu karena imam terlalu lama. Sudah gitu ada imam yang bacanya kalau sholat kulhu melulu. Ya, satu sisi imam bacaannya panjang ditegur oleh Rasulullah. Kenapa tidak boleh panjang? Karena di sana ada yang udah tua, ada yang sedang sakit, ada yang punya urusan yang banyak, sehingga jangan terlalu lama.
Tapi ada juga imam yang bacaannya kulhu selalu. Ya, dikasih yang panjang ngambek, dikasih yang pendek ngambek juga. Cuma lapor ke Rasulullah sudah tentu. Ya, ternyata ketika ditanya, kenapa ente bacanya kulhu terus? Karena kata imam, aku cinta sama surah ini. Jadi kalau ada imam baca kulhu terus, yaitu madhabnya madhab itu. Ya, makanya ada sholat tarawih kulhunya yang berapa menit? Emang ada dalilnya Pak kalau yang cepat? Kalau yang lambat dalilnya ditegur. Kalau yang lambat imam surahnya panjang ditegur sama Rasulullah. Tapi kalau yang pendek nggak ada dalilnya. Nah makanya kalau kita sudah punya imam rawatib seperti ini, makmum sudah bisa mengukur. Ya. Saya tidak tahu karena saya salatnya hari ini doang. Jadi kira-kira imam bacaannya kapan panjang, kapan pendek gitu kan ya. Atau panjang terus? Antum lebih senang panjang apa enggak? Panjang kalau dipendekin, kalau kacang tetap panjang, kacang panjang juga. Artinya antum ketika imam seberapapun baca, antum harus senang. Jangan gerutu, panjang banget. Ya. Kalau imam sih sebetulnya pengen cepet aja, deh ngapain panjang-panjang. Cuma kan untuk menikmati bagaimana kita sedang berhadapan dengan Allah, kita sedang ngobrol dengan Allah, kita sedang berbicara dengan Allah, harusnya semakin senang. Ahabu ilayya ayakulahu al-imam khamsan fi sholati hatta yudrikal ladzi khalfahu salasat tasbihat. Nah, kata Imam Sauri, aku suka sebetulnya kalau imam bacanya 5 kali. Kalau makmum tetap 3 kali. Maksudnya kan bisa jadi makmum itu bisa jadi dia mengkhusyukkan dirinya. Karena dia tidak memperhitungkan yang lain. Tapi kalau imam kan terlalu khusyuk lama juga salah. Nah, maka kalau imam 5 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana, mungkin makmum lebih menikmati sehingga tidak terlalu buru-buru. Wasabab fi hadzal khilaf, fi hadzal ikhtilaf mu'aratu hadis Ibnu Abbas fi hadzal bab li hadis Uqbah Ibnu Umar wa dzalika anna fi hadis Ibnu Abbas anna sallam ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'an raqi'an wa sajidan fa amar ruku fa'adimu bih ar-rabb wa ma sujud fastahidu bi fid du'a. Hadis yang ini dari Ibnu Abbas, aku dilarang untuk membaca Quran ketika ruku dan sujud. Sedangkan ruku itu kita sedang mengagungkan Allah. Bacaan ruku kita, Bapak Ibu sekalian, ketika kita ruku itu subhana rabbiyal azim, itu kita mengagungkan Allah. Dengan harapan selesai sholat pun tetap Allah kita agungkan. Jangan waktu ruku mengagungkan Allah, selesai sholat tidak peduli kepada Allah. Ya. Kalau sudah bicara mengagungkan, meninggikan, kita tidak akan lepas daripada apa yang menjadi harapan kita kecuali hanya kepada Allah. Wa mas sujud fataidu fihi fid du'a. Sedangkan sujud itu faqamil an ayustajabalakum. Sedangkan waktu sujud itu sebetulnya kita dalam posisi doa. Makanya nanti ini menunjukkan memang ada riwayat yang orang setiap sujud selalu ditambah dengan doa.
Kalau yang masyhurnya itu kan aqrabul abdu mayakunul abdu fis sujud wa huwa aqrab. Kenapa kita dianjurkan ketika sujud itu supaya berdoa? Itu dikatakan karena waktu sujud kita lebih dekat kepada Allah. Cuma biasanya sujud yang kita tambah dengan doa itu adalah pada sujud yang terakhir. Itu pun ketika sholatnya sendirian, sholat sunnah. Ada memang orang yang kadang-kadang sujudnya lama, imamnya sudah bangun baca tahiyat dia masih sujud saja. Karena dia baca doa. Nah, sebetulnya akan lebih tepat ketika kita baca doa waktu sujud itu kalau sholatnya sendirian. Ketika sholat sunnah. Aqrabu ma yakunul abdu wa huwa sajid. Terserah Bapak, selamanya sujud, pokoknya sekenyangnya tuh sujud terakhir. Sebelum tahiyat. Sedangkan fi hadisi Uqbah ibnu Amir annahu qala lamma najalat fasabbih bismi rabbikal azim. Dalam surat Waqiah qala lana Rasulullah ij'aluha fi ruku'ikum. Nah, ini kalau tadi hadis yang kedua ini dari Uqbah. Ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, qala lana Rasulullah berkata kepada kami, apa katanya? Ij'aluha fi ruku'ikum. Nah, maka bacalah fasabbih bismi rabbikal azim. Ini bacaan Quran. Begitu juga walamma najalat sabbih isma rabbikal a'la qala ij'aluha fi sujudikum. Ketika ayat itu turun, kata Rasulullah, jadikan bacaan itu atau surah itu bacaan dalam sujud. Kalau hadis Ibnu Abbas tadi jelas, itu yang biasa kita lakukan. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Sujudnya subhana rabbiyal a'la. Sedangkan hadis yang kedua bacanya apa? Berarti fasabbih bismi rabbikal azim. Ini adalah ayat Quran. Inilah yang menyebabkan perbedaan antara satu sujud mengatakan boleh bacaan Quran, yang satu mengatakan tidak boleh. Paling tidak kita tahulah. Selama ini yang kita tahu kan subhana rabbiyal itu doang kan ya. Seolah tidak ada bacaan lain kan. Nah, paling tidak apa yang kita bahas pada pagi hari ini, Bapak Ibu mengetahui, oh ternyata ada ulama berpendapat bacaannya bacaan sholat pada surat Al-Waqiah ketika ruku ya, dan bacaannya bacaan pada surah Al-A'la ketika sujud. Wa kadzalika ikhtalafu fi du'a fi ruku' ba'da ittifaqihim ala jawazi sana ala Allah. Begitu juga ikhtilaf berdoa ketika ruku ya. Fakariha dzalika Malik li hadis Ali anna salatu wassalam amaruku fa'adimu fi ar-rabb wa amasujud fajtahadu fi ad-du'a. Jadi kalaupun ada orang yang berdoa, berdoanya bukan waktu ruku. Karena ruku itu adalah mengagungkan Allah. Sedangkan sujud itu adalah di situ baru kita boleh berdoa. Bisa membedakan ya antara ruku dan sujud kaitannya dengan doa. Ulama berbeda pendapat. Kalau dalam ruku tidak boleh berdoa. Kalau dalam sujud boleh berdoa. Artinya bacaan sujud ditambah dengan doa. Wa qalat ta'ifatun yazuju du'a fir ruku'.
Wahtaju bi ahadits ja'fiya annau alaihi salam da fi ruku' wa huwa madhhabul Bukhari. Ternyata ada kelompok lain yang membolehkan berdoa di waktu ruku. Apa hujahnya, apa dalilnya? Dengan hadis di mana Nabi Muhammad SAW berdoa di ruku. Jadi ada riwayat hadis tentang Rasulullah berdoa ketika ruku. Wahtaja bi hadis Aisyah qalat kana Nabi alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ada yang baca yang ini, yang ruku sujud ini ya. Nah, ini kan doa kalau ini ya. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah Rabb kami, pujian kepada engkau ya Allah, ampuni saya. Jadi riwayat yang menyatakan bahwa boleh ruku dan sujud karena bacaan ruku dan sujudnya sama, baik waktu ruku atau waktu sujud. Ini kalau Bapak sudah membiasakan doa ini ya. Subhanaka Allahumma Rabbuna wa bihamdika Allahumma gfirli. Jadi tetap ada riwayatnya ya. Cuma ini biasanya tergantung dari dulu, dari kecilnya diajarinnya yang mana, itu kan ya. Dari dulu kita diajarin ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdih, sujud subhana rabbiyal a'la. Tapi bagi yang diajarkan doa seperti ini, makanya inilah yang akhirnya kalau tadi menyatakan tidak ada doa dalam ruku, yang ada dalam sujud. Ternyata dengan hadis dari Bukhari ini ada, karena bacaan ruku dan sujud memang isinya doa. Dari mana kita doa? Allahumma gfirli, ya Allah ampuni saya. Wa Abu Hanifah la yujiju doa fi shalah bi ghairi al-fadil Quran, wa Malik wa Syafi'i yujizani dalika. Sedangkan Imam Abu Hanifah tidak membolehkan doa dalam salat kecuali dengan lafaz Quran. Sedangkan Malik dan Syafi'i membolehkan baik itu dengan bacaan Quran. Wasabi dalika ikhtilafun fi hal huwa kalam amla. Masalahnya adalah kenapa mereka berbeda pendapat doa tidak boleh kecuali ayat Quran? Apakah kalam itu ketika doa itu kalam atau bacaan Quran? Padahal dalam doa itu tidak, dalam sujud tidak boleh baca ayat Quran. Pendapat yang awal tadi. Tapi kita kalau berdoa sujud boleh nggak bahasa Indonesia? Boleh Pak, di dalam hati. Namanya doa itu boleh. Kalau Bapak nggak bisa bahasa Sunda ya bahasa Jawa boleh. Tapi di dalam hati. Kalau bacaannya subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ketika bacaan sujud, selesai baca bacaan sujud itu ditambah dengan doa. Boleh selama tidak jahar, hanya di dalam hati. Kalau ketika Bapak ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu dalam hati atau keluar dari mulut? Keluar dari mulut Pak ya. Bacaan-bacaan sholat itu semua keluar dari mulut, tapi sampai ke telinga sendiri. Iya, jangan sampai ke telinga orang lain. Ada biasanya bacaannya itu dia tidak hanya ke telinga sendiri, ke telinga orang lain. Nah, itu takut mengganggu. Ya, maka dibiasakan. Juga jangan sampai nggak kedengaran buat sendiri tadi.
ada suara yang keluar. Tapi ketika berdoa di akhir sujud itu hanya di dalam hati dengan berbagai bahasa. Karena tadi aqrabu ma yakunul abdi fis sujud, hamba yang paling dekat dengan Allah ketika sujud. Tapi sekali lagi, doa itu Bapak gunakan waktunya, manfaatkan ketika sholat sendirian, bukan jadi imam atau juga bukan jadi makmum. Karena makmum harus mengikuti imam. Tapi imam juga karena diikuti juga dia seenaknya gitu kan? Enggak juga. Makanya tadi kalaupun memang mau sebagai salah satu perbandingan supaya makmum juga nggak tinggalan, justru bacaan tasbihnya, ruku dan sujudnya paling tidak lima kali untuk imam, supaya makmum tidak terlalu buru-buru. Selanjutnya adalah masalah lain, at-tasyahud. Kaitannya dengan tasyahud, membaca tahiyat. Nah, di dalam kitab ini ada 3 bacaan tahiyat. Ada 3. Ikhtalafu fi tasyahud wa fil mukhtar minhu. Mereka berbeda pendapat kaitannya dengan wajibnya tasyahud dan boleh memilih. Ada 3. Dari hadis yang ada. Wadzalika anal qiyas yaqtadi ilhaquhu bisairil arkan allati laysat diwajibah bis salat. Karena memang dalam seluruh bacaan salat, tidak semua bacaan salat itu wajib, tidak semuanya. Artinya yang wajib itu tidak pengertiannya boleh nggak tidak baca surah dalam salat? Boleh. Artinya laysat biwajib fi sholat, tidak semuanya yang ada dalam sholat itu dikatakan wajib. Makanya tadi Imam Malik dan Abu Hanifah mengatakan enggak wajib itu tasyahud. Litifaqim ala wujubil Quran, sebagaimana mereka juga bersepakatnya kaitannya dengan bacaan Quran. Bacaan Quran itu tidak wajib dalam sholat kecuali Fatihah. Ya, kecuali Fatihah. Ya, maka dikatakan littifaqim ala wujubil Quran. Kalau ada mengatakan wajib, itu mengatakan Quran ada Fatihah. Wa natasyahud laysa yaqra'u laysa bi Qur'anin. Sedangkan tasyahud itu bukan Quran dia. Maka kalau yang mengatakan wajib berarti dia wajib kalau itu Quran. Tapi tidak semua Quran itu menjadi wajib kecuali Fatihah. Wa hadis Ibnu Abbas anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tasyahud kama yu'allimuna as-surah minal Quran.
yaqtadi ujubuhu. Bahwa Rasulullah, hadis Ibnu Abbas menyatakan Rasulullah itu mengajarkan kami tasyahud sebagaimana beliau mengajarkan kami surah-surah Quran. Nah, berarti kalau Rasulullah mengajarkan tasyahud seperti mengajarkan Quran, maka tasyahud itu menjadi wajib. Ma'anal asla indah ulai inna af'aluhu wa aqwaluhu fis shalah yajib an takuna mahmulah alal wujub hatta yadulla dalil ala khilafi dalika. Seluruh bacaan Quran, bacaan dalam salat itu wajib kecuali ada yang menjelaskan tidak wajib. Contoh, baca surah itu tidak wajib, sunnah. Itu ada penjelasannya. Ya. Kalau kita biasa menggunakan istilah rukun, ya, bacaan itu menjadi rukun. Mulai dari duaul iftitah, Fatihah, surah Al-Qur'annya itu tidak semuanya wajib. Ada penjelasan yang menyatakan tidak wajib. Walaupun Bapak baca nggak? Baca surah kan? Apakah itu wajib? Tidak. Makanya kalau yang menyatakan itu seluruhnya wajib, kalaupun ada yang mengatakan tidak wajib, itu ada dalilnya. Ya. Wal aslu inda ghairuhum ala khilafi hada. Wa huwa anna ma sabata wujubis shalah mimma ittafaqu alaihi aw sarwa bi wujubi fala yajib ayul haqbi ila ma sarabi wa nasu alaihi. Fa huma kama tara aslani muta'aridani. Jadi dari dua pendapat tadi, mengatakan satu wajib, mengatakan tidak. Nah, kita lihat di sini ada 3 tasyahud. Ya, ada 3 tasyahud. Yang pertama, wa amal mukhtar minat tasyahud fa inna malikan rahimallahu ikhtara tasyahud Umar radhiyallahu anhu alladzi kana yu'allimuhu nas 'alal minbar wa huwa, saya tidak tahu ini bacaan Bapak yang mana nanti. Saya baca aja nggak panjang poin. At-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-thayyibatus shalawatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini bedanya di awal ini. At-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-thayyibatu lillah. Ada Bapak yang baca tahiyat ini? Wahtaru ahlul Kufah Abu Hanifah wa ghairuhu tasyahud Abdullah ibnu Mas'ud. Sedangkan ahlul Kufah Abu Hanifah dan yang lainnya ini mengambil tasyahudnya Abdullah ibnu Mas'ud. Qala Umar wa bi qala Ahmad wa aktsaru ahli hadis li subuti naqlihi an Rasulillah wa huwa at-tahiyatu lillah wassalawat wat thayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin ilal akhir. Jadi awalnya yang beda. Nah, satu lagi dari hadis tasyahudnya Ibnu Abbas. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ini bacaan yang biasa saya baca. Ya, mungkin Bapak juga baca ini kebanyakannya. Nah, inilah ada 3 bacaan. Walaupun mereka mengatakan wajib dan tidak, tapi 3 bacaan ini andaikan mau dipilih salah satunya itu boleh. Ya. Kalau Fatihah ada pilihan nggak? Nggak ada. Ya,
Nah, kalau bacaan ini ada pilihannya. Wa sababu ikhtilafihim ikhtilafu dununihim fil arjah minha. Jadi kenapa mereka berbeda memilih tahiyatnya tadi? Itu berdasarkan perkiraan mereka tentang mana hadis yang lebih kuat. Kalau kita ini kan sebetulnya ini hadisnya sahih apa enggak? Cuma bisa ngomong begitu doang. Ini hadisnya dhaif ya. Yang ente tuh hadis dhaif sama sahih itu kayak gimana? Nggak ngerti sebetulnya. Kadang-kadang ada orang gitu kan ya. Ya kalau mau mencari hadis sahih sudah banyak. Hadis dhaif ada, tapi dalam pembahasan itu sebetulnya kita lebih banyak membahas tentang hadis yang sahih. Kalaupun membahas hadis yang dhaif, memang hadis hasan dan sahih tidak ada gitu loh. Jadi Bapak nggak usah tanya, itu Ustaz hadisnya sahih apa enggak? Ente ngerti juga enggak sahih sama hadis? Gitu. Karena kalau mempelajari hadis hasan dan sahih dan dhaif itu harus mempelajari ilmu hadis, mustalahul hadis. Kalau ahli hadis itu masya Allah lehernya panjang. Karena hadis yang sebenarnya itu an. Bapak suka baca buku hadis ya? Kalau Bapak baca hadis biasanya paling an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah. An Aisyata. Padahal sebelumnya itu banyak. Kalau hadis mutawatir saja minimal 10. 10 itu dari sahabat. Ya. Dari sahabat 10, dari tabi 10. Kan dari bawah dulu Pak hadis itu kan. Kalau Imam Bukhari mencari hadis itu dari bawah dulu, dari tabi'in dulu. Ente tahu dari mana? Dari sepulan. Ente tahu dari mana? Ketemunya siapa? Sahabat. Itu sahabat aja kalau hadis mutawatir itu paling tidak minimal 10 orangnya. Nyari 10 itu nggak ada ngumpul di satu desa, nggak ada. Itu bertempat-tempat didatengin. Karena memang hadis itu ditulis setelah Rasulullah meninggal. Kalau waktu Rasulullah masih ada, tinggal langsung nanya. Makanya setelah itu kan ada namanya ijtihad. Nah, perbedaan hadis ini, ya, perbedaan hadis sampai tahiyat 3 ini karena dimasalahkannya Rasulullah sudah meninggal. Waktu ada Rasulullah ada ijtihad nggak? Nggak ada. Ada masalah tinggal nanya ke Rasulullah. Kalau ada ibu-ibu nanya ke Rasulullah tentang ibu-ibu, Rasulullah memerintahkan tanya istri saya. Karena rada susah jelasin haid, jelasin nifas itu rada segan juga Rasulullah jelasinnya. Maka kalau urusan perempuan datangnya ke siapa? Aisyah. Bagaimana haid, bagaimana Rasulullah godain istrinya gitu. Ibu-ibu nanya itu. Kalau ada orang tahu bagaimana Rasulullah godain istrinya, berarti orang itu ngintip. Iya kan? Kok itu tahu? Ya saya ngintip. Ya nggak mungkin lah. Ya nggak mungkin itu. Ya jadi tiga model apa nih? 3 model tasyahud ini, ya itu tergantung mereka menilai aina al-arjah. Mana yang lebih kuat. Kan hadis itu kalau ada, ini sering saya ulang-ulang karena memang metodenya seperti ini. Kalau ada dua hadis yang bertentangan, apalagi lebih, itu mengambil yang paling arjah, yang paling kuat. Tapi bukan berarti yang tidak diambil itu rajih, tidak juga. Kembali kepada
siapa yang mau ngambil hadis itu. Memang kalau hanya dua nanti akan muncul satu ar-rajih, satu marjuh. Rajih itu yang dipilih, marjuh itu yang tidak dipilih. Tapi dalam riwayat tahiyat ini tidak ada yang marjuh. Walaupun sebetulnya yang diambil salah satunya. Satu diambil bukan berarti yang lain tidak punya nilai. Itu memahaminya. Ya. Biasanya hadis kalau ta'arud, kalau berlawanan, ya, pilihannya adalah memilih salah satunya mana yang lebih kuat. Disebut arjah. Kalau yang dipilih disebut rajih, kalau yang tidak dipilih marjuh, artinya udah nggak dipakai itu. Atau toriko yang kedua dengan cara digabung, torikotul jam'i. Kalau mungkin, kalau yang bertentangan biasanya jarang digabungin, ya kan? Kalau bertentangan jarang mau gabung, gitu kan? Ya kecuali nanti mungkin kalau sekarang kan nggak usah pakai 20% nih, mau mungkin gabungnya lebih cepat gimana saya nggak tahu dah. Kaitannya dengan pilihan. Tapi ini menarik di sini. 3 hadis boleh diambil aina al-arjah, tapi yang lain tidak berarti marjuh. Ya. Makanya kalau kita baca tahiyat yang dari Abdullah ibnu Abbas, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah, itu diambil oleh Imam Syafi'i. Waqtaro ahlul Kufah, ahlul Kufah itu termasuk Abu Hanifah, itu mengambilnya at-tahiyatu lillah wassalatu wattayyibat. Sedangkan yang satu lagi adalah Malik. Nah, nanti Bapak kalau umroh atau haji, coba dengerin orang Madinah tuh tahiyatnya kayak mana, atau ditanya. Karena Imam Malik ini memilih tahiyatnya at-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-thayyibatu shalawatu lillah. Ya. Ada yang mau umroh nanti ada ya? Iya banyak ya. Nah, atau bareng-bareng dah boleh. Ya. Ini di dalam riwayat ini antara Imam Malik berarti di Madinah kan? Kemudian ahlul Kufah yaitu diambil Abu Hanifah, sedangkan Imam Syafi'i, nah, dia memilih tahiyat. Nah, ini kebanyakannya ada di Indonesia. Itu gambaran perbedaannya dari 3 tahiyat. Cuma sekali lagi saya tegaskan, kenapa dia milih Imam Malik milih ini? Menurut dia ini arjah. Tetapi yang lain bukan berarti marjuh. Karena kalau sudah pilihan sebetulnya satu dipilih berarti yang lain dibuang. Memahaminya begitu? Ya. Tapi di sini ulama sepakat amal mukhtar minat tasyahud. Walaupun awalnya ada khilaf, tapi tetap dari perbedaan tadi 3 tahiyat ini tetap boleh dipilih salah satunya. Walaupun alasannya kenapa kamu pilih yang ini? Ini lebih arjah. Ini lebih sahih kira-kira gitu. Ya. Tapi bukan berarti yang tidak dipilih marjuh. Yang tidak dipilih bukan berarti itu tidak bisa dijadikan dasar hukum dari tahiyat ini. Ya. Wa qad istarata Syafi'i as-shalah 'ala nabi. Ini setelah tasyahud, ya. Kalau Imam Syafi'i menambah dengan sholawat. Makanya kan biasanya tahiyat awal asyhadu alla ilaha illallah Allahumma sholli ala Muhammad, sampai situ tahiyat awal. Tapi yang lain kan tidak. Ini tambahan Imam Syafi'i. Istarata Syafi'i as-shalah ala nabi fit tasyahud wa qala inna fardun liqouli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Imam Syafi'i menambah dalam tasyahud itu ada sholawat, dalilnya ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Dhahaba ila anna hadha taslim minas shalah. Wa dhahabal jumhur ila anna at-taslim alladhi yu'ti bi aqibas shalah alaihi. Nah, itu setelah sholat tahiyatnya nanti tahiyat yang kedua.
Ada lagi tambahannya nih. Wa dhahaba qaumun min ahli dhahir ila wajibun ayata'awad al mutasyahid minal arba allati ja'at fil hadis man min adabil qabri wa adabi jahannam wa min fitnatil mahya wad dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat. Ini ada tambahan lagi setelah selesai tahiyat tadi, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri sampai akhir. Ini tambahan dari siapa? Tambahan dari kaum min ahli dhahir. Li'annahu sabatana Rasulullah kana yata'awad minha fi akhiri tasyahudihi wa fi ba'di tarukihi idza faza'a ahadukum min at-tasyahud al-akhir falyatawad min arba. Riwayatnya diperintahkan oleh Rasulullah, apabila kamu selesai membaca tasyahud akhir supaya ditambah dengan perlindungan yang 4 tadi. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masyihid dajjal. Jadi itu ada riwayatnya. Walaupun sebagian mengatakan boleh enggak doa lain, ada yang mengatakan boleh, tapi yang ada dalilnya ini dia, salah satunya. Ya. Tinggal mungkin antum dapat dalil yang lain ba'da tasyahud akhir kaitannya dengan doa, silakan. Yang jelas dalam ibadah al aslu fil ibadah al ittiba. Ada yang kita ikuti, ada dalilnya. Jadi tidak ngarang-ngarang, ya, tidak ngarang-ngarang. Kemudian al aslu fil ibadah at tahrim ila madalla dalilu ala khilafi. Yang namanya ibadah itu adalah haram kecuali ada perintahnya. Sholat subuh itu ya 2 rakaat sudah, perintahnya 2 rakaat. Orang saya lagi nafsu nggak mau 2, ya tetap nggak boleh. Misalnya gitu kan? Karena namanya ibadah itu hanya melaksanakan yang diperintahkan. Ya walaupun nanti dalam kehidupan kita itu bisa jadi bukan ibadah. Saya sering tanyakan ini. Ini ta'lim ini ibadah apa muamalah? Hah? Muamalah. Bapak duduknya di mana aja, kakinya kemana aja. Ya, itu namanya muamalah. Tapi nilainya tetap dapat ibadah. Ya. Kalau ada pengajian di tempat lain sambil ngerokok, sambil ngopi itu boleh enggak? Ya boleh. Karena posisinya apa? Muamalah. Selama tidak ada larangan. Tapi di sini nggak ada yang ngerokok kan? Nggak ada. Kalau dibolehin ngerokok berarti sama di penjara. Di penjara itu anak penjara saya ngajar itu ngerokok. Rokoknya 1 yang ngisep 6 orang, pindah-pindah. Iya, makanya kalau saya lihat ada pengajian itu majlis taklim ada ngerokok. Ini di majlis taklim apa di penjara ini? Ya, karena muamalah. Jadi muamalah itu tidak bolehnya kalau ada larangan. Ya, kalau ibadah tidak boleh kecuali ada perintah. Nah, itu bedanya. Ya makanya nanti kalau Bapak melakukan sesuatu itu ada nggak perintahnya? Supaya apa yang kita lakukan itu ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makan itu ibadah apa muamalah? Muamalah. Maka setiap muamalah jadikan dia ibadah. Ya, dengar ya. Aktivitas muamalah, ya. Bapak makan. Berharap apa makan itu? Kenyang, udah kenyang selesai kan? Bayar. Kalau bayar atau dibayarin lebih enak lagi malah. Tapi bagaimana muamalah itu ada nilai ibadah? Sudah tentu dengan berdoa. Ya. Kemudian juga
ketika Bapak makan itu sebenarnya makan Bapak untuk apa? Apa sekedar untuk biar badan sehat? Ya. Tapi niatkan dalam makan itu, saya makan ini supaya badan saya sehat, kuat dan kuat. Ruku dan sujudnya menjadi juga sehat dan kuat. Karena ada orang makan banyak, olahraganya rajin, nggak nyampe-nyampe ke masjid. Saking sehatnya itu. Ya, saking sehatnya nggak nyampe-nyampe ke masjid. Nah kalau kita badan sehat semua itu supaya nyampe ke masjid. Ruku sujudnya supaya dinikmati. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini yang disampaikan. Jadi kaitannya dengan pembahasan ini, bacaan ruku dan sujud bukan berarti bikin bingung Bapak. Nah kalau gitu bacaan saya, ya itu pilihannya sudah ada. Ya, ini lebih kita menambah wawasan saja. Berharap kita menjadi muttabi, bukan menjadi muqallid. Kan ada 3 tingkatan: al-ijtihad, al-ittiba, at-taqlid. Kalau ijtihad itu mujtahid, inilah pengarang buku, inilah mujtahid ini, Imam Syafi'i, Maliki, Hambali. Syaratnya harus ngerti bahasa Arab, harus hafal Quran, harus ngerti usul fiqh, harus ngerti bahasa Arab, al-badi, al-man, dan lain sebagainya. Kalau kita agak tidak mungkin nyampe ke situ. Kita nyampainya hanya muttabi. Jadi begitu, boleh kok ruku itu pakai baca surat Sabih Rabbikal A'la. Dari mana? Ada dalilnya. Gitu. Jangan bilang kata ustadz begitu, itu namanya muqallid. Ya, ya boleh juga muqallid, mau tidak mau karena memang nggak ada pengetahuan lain, ya sudah. Apa kata ustadz? Nah, jadi memang jadi masalah nih, nanti salah nggak milih ustadznya? Ya kan? Kan ada orang ngikutin apa kata ustadz kan? Dia ngikut, boleh saja. Tapi kalau keliru memang mendapatkan ustadznya, ini masalah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.